Untuk teman-teman yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi keagamaan, ayo kuliah di IAIN Ponorogo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risalatul Muawanah dari kelas PAIK akan menyampaikan materi tentang malam Lailatul Qadar yang mencakup pengertian Lailatul Qadar, waktu terjadinya Lailatul Qadar, kesamaran waktu Lailatul Qadar, tanda-tanda Lailatul Qadar, dan keutamaan Lailatul Qadar. Yang pertama yaitu pengertian Lailatul Qadar. Pengertian Lailatul Qadar adalah suatu malam yang ibadah di dalamnya memiliki keutamaan lebih daripada 1000 bulan. Nah, pada malam hari itu, malaikat Jibril dengan seizin Allah mengatur setiap perkara. Demikian juga Allah SWT telah memandang mereka dengan pandangan penuh rahmat dan kasih sayang, dan juga telah memaafkan serta mengampuni mereka, kecuali dengan 4 perkara ini. Yang pertama yaitu pecandu minum arak, yang kedua berani dan durhaka kepada orang tua, yang ketiga memutuskan tali persaudaraan, dan yang terakhir dendam atau permusuhan. Nah, yang kedua yaitu waktu terjadinya Lailatul Qadar. Waktu terjadinya Lailatul Qadar itu pada malam ganjil pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, dan tidak diketahui pada malam ganjil yang mana Lailatul Qadar itu terjadi, karena kedatangan bulan Ramadan itu berbeda-beda setiap tahunnya. Yang ketiga yaitu kesamaran waktu Lailatul Qadar. Nah, kesamaran waktu Lailatul Qadar ini terdapat pada hadis Nabi yang menjelaskan tentang tidak diketahuinya kedatangan Lailatul Qadar, yang berbunyi, sesungguhnya Rasulullah keluar memberitahukan tentang Lailatul Qadar, dan ada 2 orang laki-laki muslim bertengkar mengenai tersebut. Kemudian Rasulullah berkata, sesungguhnya aku keluar untuk memberitahukanmu tentang Lailatul Qadar. Bisa saja dia lebih baik dari kamu, dan bersungguh-sungguhlah pada malam 7, 9, dan 5. Nah, hadis tersebut menceritakan tentang 2 orang sahabat Nabi yang bertengkar tentang Lailatul Qadar. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa waktu terjadinya Lailatul Qadar itu disamarkan oleh Allah, dengan arti bahwa Lailatul Qadar tidak dapat diketahui dengan pasti kedatangannya. Nah, salah satu hikmah dari kesamaran itu tadi adalah agar mereka berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan dan berusaha agar lebih banyak lagi beribadah pada malam hari bulan Ramadan. Apabila Lailatul Qadar ditentukan waktunya terjadi, pasti mereka hanya beribadah pada malam itu saja, dan lalu beribadah pada malam yang lainnya. Yang keempat yaitu tanda-tanda Lailatul Qadar. Tanda-tanda Lailatul Qadar itu digambarkan oleh hadis Nabi adalah malam yang tenang, sejuk, dan dihiasi dengan cahaya bulan tanpa adanya bintang, dan selain itu para malaikat juga turun ke bumi. Nah, yang terakhir yaitu keutamaan malam Lailatul Qadar. Keutamaan
malam Lailatul Qadar itu dijelaskan pada surat Al-Qadar ayat 3 yang berbunyi Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, yaitu yang artinya malam kemuliaan itu lebih dari 1000 bulan. Ayat ini menjelaskan bahwa Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Ini dipahami bahwa siapapun yang mempersiapkan diri untuk menyambut dan beribadah pada malam ini, maka nilai pahalanya dibanding pada malam itu melebihi nilai pahalanya dibanding pada pahala 1000 bulan lainnya. Nah, maka beruntunglah orang-orang yang bisa melaksanakan malam ini untuk beribadah kepada Allah. Malam yang mulia ini hanya didapatkan dengan cara bersungguh-sungguh beribadah sejak awal bulan Ramadan. Nah, hal ini untuk melatih diri senantiasa rajin dan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ketika malam 10 terakhir datangnya Lailatul Qadar, maka hamba yang terlatih dari awal Ramadan tidak akan merasa lelah dan bosan dalam beribadah. Siapa yang menjumpai Lailatul Qadar dan ia melakukan sholat 2 rakaat setiap membaca Al-Fatihah 1 kali dan surat Al-Ikhlas 7 kali, sehabis salam lalu beristighfar sebanyak 70 kali, maka tidaklah ia bangun dari duduknya hingga Allah mengampuni dan kedua orang tuanya. Dan Allah SWT mengutus malaikat ke surga supaya menanam pohon-pohon untuknya dan mendirikan gedung-gedung dan membuka pintu air bengawan. Nah, diharapkan pada saat Lailatul Qadar kita bisa mengamalkan minimal 3 kali kalimat thayyibah, yaitu La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dengan sebutan itu sebanyak 3 kali, amalannya yang pertama yaitu insya Allah diampuni dosa-dosanya, dan yang kedua diselamatkan dari api neraka, dan yang ketiga langsung dimasukkan ke surga. Nah, kesimpulannya yaitu keutamaan Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Yang kedua, malam yang diampuni semua dosanya bagi hamba yang banyak beribadah di malam Lailatul Qadar. Dan yang ketiga, semua malaikat akan turun memohon ampunan dosa bagi orang yang beriman. Nah, itu tadi penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.